Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan perbincangan di NTV Prime. Kita masih memperbincangkan bagaimana gaya Prabowo menggembleng kabinet merah putih di Magelang, Jawa Tengah. Saya kembali lagi ke Prita Laura, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Prita, mungkin bisa diceritakan nanti kalau acara puncaknya itu akan seperti apa di Magelang? Iya, kami akan menginformasikan hari per hari biar ada unsur surprise-nya begitu ya Oke. kepada seluruh masyarakat Indonesia seperti apa. Kami akan terus berikan laporannya ya dari Kantor Komunikasi Kepresidenan karena memang Pak Prabowo juga menekankan bahwa informasi ke publik ini sangat penting untuk disampaikan sehingga publik mengerti tujuan dari kegiatan ini seperti apa dan juga publik bisa melihat memang ada momen-momen ketika private. Tentunya kita tahu ketika bicara mengenai strategi suatu bangsa harus private dong, tidak boleh kemudian diumbar di media. Nah, namun ada hal-hal juga yang kemudian dibiarkan, kemudian media merekamnya seperti saat ini, serta kemudian disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi kami pastinya nanti akan memberikan update-nya Oke, kepada masyarakat. baik, per hari ya. Jadi kita baru tahu agenda itu tiap pagi mungkin kira-kira gitu ya, Prita. Iya. Oke, kalau yang terdekat ini pada hari ini setelah makan malam, apakah akan ada pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo baik ke menteri atau maupun ke publik, Prita? Acara makan malam ini nanti akan menjadi satu acara keakraban. Kita belum tahu nanti apakah Presiden akan menyampaikan sesuatu, tapi kalau tadi kita melihat serangkaian acara ini seperti pada saat tadi sholat Jumat ini begitu akrab ya. Pak Prabowo juga ikut sholat Jumat bersama dengan para menteri serta pendamping-pendampingnya di tenda yang terbuka. Setelah itu kemudian berjalan bersama, ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda begitu. Jadi ini suasana guyup, suasana tanpa sekat, suasana ya bercanda dan juga kesatuan, kebersamaan ini sangat terasa. Nah, kita nantikan nanti apakah Bapak Presiden Prabowo akan menyampaikan sesuatu nanti tentunya pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat bagaimana perkembangan dari proses yang ada di Magelang. Oke, baik. Saya pindah ke Mas Sirot. Mas Sirot, sebelum kita kemarin menyaksikan para menteri kemudian berangkat ke Magelang, Pak Prabowo kan sempat memberikan ada 7 arahan. Di antaranya segera tuntaskan urusan administrasi, tidak ada menteri yang kebal, jangan ada proyek mercusuar, kemudian harus swasembada pangan dan lain sebagainya. Apa kira-kira harapan Anda ketika ini kemudian para menteri ini selesai menerima pembekalan, bagaimana kemudian itu kemudian diterjemahkan dalam kerja mereka? Ya, saya kira keberlanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, selain kita mendapatkan legislasi yang legacy yang bagus, tapi juga kan ada banyak PR ya Mbak ya. Misalnya kita punya ruang fiskal yang agak sulit ya, karena tiap tahun udah 400 triliun yang harus kita bayar ke hutang. Terus juga ada beberapa problem lain kan yang signifikan, yaitu program terbaik cepatnya Pak Prabowo itu harus dieksekusi, diakselerasi gitu. Yang mana ini membutuhkan kekompakan ya. Lembaganya baru, seluruh Indonesia ada 41.000 titik misalnya ya, terus juga melibatkan banyak pihak gitu kan, tapi itu akan mengakselerasi ekonomi. Jadi kalau dia tidak punya dream team Pak Prabowo ini bakal sulit gitu. Maka saya kira pesan-pesan strategis ini memberikan ruang ketat lah ya kepada teman-teman menteri dan Pak Wamen dan kepala badan untuk stay fokus gitu, berada di jalurnya itu gitu. Jadi jangan mencolok-mencolok, jangan bikin-bikin kegiatan. Dan saya kira yang penegasan itu sepertinya yang saya dapat informasi atau yang saya pahami ya, itu Pak Prabowo menegaskan ke menterinya mereka adalah pilihan terbaik dari Pak Prabowo dan jangan ragu-ragu menindak birokrat atau tim di bawah mereka yang kira-kira nggak bisa bekerja sesuai dengan arahan gitu. Jadi kalau misalnya malah bikin repot kita gitu kan, lebih baik suruh di rumah aja kan, begitu kira-kira. Iya. Kalau saya kutip memang ini saya minta menteri-menteri sekarang lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat, tidak ada yang kebal, yang tidak patuh, yang tidak bisa kerja keras, saudara saya beri wewenang untuk melepas tugaskan lah, kira-kira seperti itu ya Mas Sirot. Tapi kalau kemudian kita melihat kemarin ketika para menteri itu datang, rakyat
di sekitar bagian depan Akmil Magelang itu tampak cukup antusias ya. Jadi memang harapan terhadap kabinet baru yang baru dibentuk ini cukup tinggi. Anda merasakan yang sama tidak, Mas Sirot? Saya kira benar ya. Jadi itu natural, rakyat berharap kepada pemerintahan baru yang dipimpin Pak Prabowo, gitu kan. Pak Prabowo ketika membuka pertama kali mengenakan mobil buatan dalam negeri dari PT Pindad, ya kan, itu lokal kontennya tinggi, Mbak. Benar-benar dia punya fabrikasi yang memang untuk mass production gitu ya, karya anak bangsa gitu. Dari tokoh dari luar negeri yang diaspora udah 15 tahun di satu pabrik besar di Amerika Serikat dipanggil, ya kan, terus dibuat kendaraan itu mungkin ya satu dua lain hal mungkin tidak sesempurna mobil-mobil modern untuk kepala negara di negara luar, tapi Pak Prabowo dengan berani menggunakan itu gitu ya, dengan warna putihnya itu ya. Iya. Terus dengan ciri khasnya datang ke Magelang itu kan beliau harusnya istirahat dulu kalau menurut saya, tapi enggak, dia menyapa rakyatnya gitu ya. Mungkin beliau juga belajar dari Pak Jokowi ya, yang kita dulu anggap sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat ya. Jadi di sini saya lihat ada transfer knowledge ya kepada Pak Prabowo, yang kayak lihat, kalau kita lihat dulu kan Pak Prabowo agak-agak beda ya, tapi sekarang nih kayaknya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kayaknya sama juga nih dalam hal kedekatan dengan rakyatnya gitu. Jadi tentu ini punya harapan besar lah ya kepada pemerintahan baru. Kita doakan saja dengan pola leadership dan strategi-strategi pengumpulan seperti ini ya, pembinaan seperti ini ya, kita harapkan mengakselerasi lah kinerja kementerian atau kabinet beliau ini. Oke, baik. Saya geser lagi ke Mas Agung. Mas Agung, saya ingin Anda menganalisa mungkin diksi-diksi yang digunakan oleh Pak Prabowo dalam arahannya kemarin kepada menteri-menteri, termasuk kalau boleh saya kutip, ada kata-kata lanjutkan hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan kemudian ditekankan jangan mau didikte oleh kepentingan asing. Nah, apa analisa Anda dari diksi-diksi yang digunakan oleh Pak Prabowo ini? Ya, kemarin tuh sederhananya ada program Quick Win ya, ada 7 gitu di berbagai bidang, utamanya soal makan siang bergizi gratis, kemudian soal pendidikan, pengen renov sekolah, MCK dan seterusnya, rumah sakit, penanganan TBC dan seterusnya, kita bagus swasembada pangan ya. Jadi saya kira itu luar biasa arahan itu, sehingga para menteri punya tolak ukur kinerja yang jelas selama 100 hari ke depan. Dan soal hilirisasi ini kan memang agenda yang sudah dari awal menjadi bahan kampanye Pak Prabowo, keberlanjutan dari Pak Jokowi. Jadi mengafirmasi bahwa ini akan serius digarap dan harapannya bisa memberi ya pemasukan dan memberi keleluasan fiskal kepada sektor penerimaan negara kita. Jadi saya kira nggak ada arahan untuk tidak harus dilanjutkan, karena itu hal-hal yang memang harus digenjot, harus dikerjakan, sehingga para menteri ini semakin fokus, birokrasinya semakin jelas apa yang harus dilakukan, Mbak Tasya. Baik, kalau tadi Mas Sirot sempat mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang memang berubah dan bertransformasi dari gaya komunikasi Pak Prabowo, kalau Mas Agung melihatnya apakah memang seperti itu? Otomatis ya, karena kan mentornya Pak Jokowi salah satunya. Jadi yang gaya militer kan satu komando, ya kaku, sekarang lebih fleksibel, lebih cair, mungkin lebih humoris, lebih santai ya, sehingga bisa membaur dengan siapapun. Dan saya kira itu transformasi yang luar biasa, karena tak mudah ya kemudian mengubah gaya militer yang sangat satu arah komando seperti itu menjadi dua arah dan lebih partisipatif, emansipatorik. Kita tahu publik dilibatkan dalam setiap proses pemilihan menteri ini dari awal ya. Jadi ada tradisi baru, sebelum sampai ke Magelang diumumkan dulu menterinya, diberikan publik untuk menseleksi, setelah itu mereka dilantik, sebelum dilantik di Kertanegara dilihat. Ya, kita kaget juga di malam itu, ada yang menjadi menteri, tiba-tiba geser wakil menteri geser menjadi kepala badan atau utusan khusus. Jadi otak-atiknya smooth lah. Saya kira akomodasi politiknya berbarengan dengan akomodasi teknokratiknya. Jadi
Ini luar biasa menarik ya. Tinggal saya menunggu aja nih dari Mbak Prita nanti ada jurit malam nggak Mbak kayak Persami Sabtu? Iya, itu saya juga mau tanya kenapa ada api unggun atau jurit malam nanti malam, Ya, Prita. jam 2, jam 4 pagi dibangunin gitu kan, dikasih surprise. Jadi bukan publik aja yang surprise, calon menteri-menterinya sama wakil menterinya juga bisa surprise karena ini penting juga dimensi force major kan, harus Iya. siap dipanggil 24 jam ya. Saya nggak tahu apakah agenda di sana juga dirahasiakan kepada pesertanya atau diberitahukan dulu. Oke, Prita boleh dijawab. Kalau diinformasikan sudah tidak surprise lagi dong ya, Mas Agung ya. Siap, siap, siap. Iya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Agung betul sekali ya. Bagaimana ini Pak Prabowo mencoba membentuk super tim Total Football, terutama juga terkait dengan 8 program hasil terbaik cepat. Ini yang harus benar-benar bukan hanya dikawal dalam tataran konsep, tapi juga bagaimana pelaksanaannya. Ini benar-benar dikawal. Jadi ya memang kesatuan langkah, kesatuan gerak, kesatuan prioritas yang paling penting itu harus dibangun bersama. Oke, baik. Prita, tapi mungkin boleh cerita sedikit, ada cerita-cerita unik tidak dari sana? Karena ini kan yang ikut kan cukup banyak yang mengikuti program pembekalan ini. Adakah cerita-cerita dari masing-masing menteri atau seperti apa mereka tidur? Apakah tidur nyenyak kemarin? Kemudian bagaimana fasilitas di sana? Ya, jadi yang paling menarik di sini, tadi saya bicara dengan beberapa menteri, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya belum izin ke satu persatu untuk menyebutkan namanya di publik. Namun semua happy karena punya pengalaman baru. Bahkan kemudian banyak yang mengatakan, kamu nggak mau foto dengan saya pakai baju ini begitu. Jadi ada sebuah kebanggaan begitu. Saya tanya kepada masing-masing, apakah ada sebuah rasa yang berbeda dengan memakai baju ini dan pengalaman ini rasanya memang kayak semangat begitu, kayak punya sebuah semangat pembelaan bangsa bersama. Nah, salah satu juga yang paling membuat para menteri berkesan adalah pada proses berbaris tadi pagi. Ketika Presiden Prabowo, kemudian juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian juga para jenderal begitu. Sama-sama menjadi peserta dari program baris berbaris yang dipimpin oleh Letnan begitu, Serka begitu. Ini satu pengalaman yang buat para menteri, wow, ini sebuah pesan bahwa memang kita harus ikuti komando pimpinan. Mau apapun begitu ya, karena kita tahu latar belakangnya ini kan macam-macam begitu ya, para menteri kita. Ada yang berlatar pengusaha, ada yang berlatar partai politik, atau berlatar belakang teknokrat ya. Semuanya sama ketika dalam satu barisan bekerja bersama dengan satu komando, semuanya harus sama. Ini lagi-lagi sebuah internalisasi pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto untuk kita mencapai satu goal yang sama. Iya, jangan-jangan memang seragam ini harus dipakai setiap hari ya Prita selama 5 tahun ke depan supaya efek nasionalismenya kemudian tumbuh dan benar-benar kompak sebagai super tim. Oke, baik. Ya, memang tadi ada komentar-komentar menarik juga bahwa seragamnya ini cuma satu, kemudian nanya keringetan nggak? Keringetan, nggak apa-apa, sesekali bau keringet menteri-menteri nggak apa-apa, begitu ya. Jadi ya, ini salah satu jokes yang menarik ya, yang terjadi di sini sangat natural sekali.